Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami berseru, memohon pertolongan-Mu untuk bisa mengerti firman-Mu. Karena tanpa iluminasi dari Tuhan, kami tidak bisa memahami kebenaran. Berikanlah terang-Mu itu, terang yang sejati yang telah datang ke dalam dunia. Firman-Mu yang hidup itu, biar boleh menerangi hati kami, membuka pikiran kami, menggerakkan kehendak kami, sehingga hidup kami diteguhkan, dikoreksi, bahkan hidup kami makin bertumbuh di dalam kebenarannya. Tolong kami semua, pimpin supaya boleh mengarahkan seluruh hati kami, pikiran kami, dan tidak terdistraksi oleh apapun juga. Biar kami boleh berdiam diri, mendengarkan apa yang hendak firman Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dan biarlah kiranya seluruh tantangan kehidupan kami pun boleh dijawab oleh firman Allah ini. Tolong kami semua dan tolong hamba-Mu yang terbatas yang akan memberitakan firman Allah. Dalam segala keterbatasan kelemahannya, Tuhan pimpinlah dia. Dalam anugerah Tuhan dia boleh dapat berbicara bagi kami semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Selamat datang bagi semua Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Selamat datang di Gereja Interdenominasi Injili Wilayah Tokyo. Gereja yang adalah rumah untuk semua. Gereja tempat teman seperjalanan mengikut Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama melanjutkan perenungan kita yang sedang membahas seri Natal sampai dengan Desember minggu ketiga nanti. Tema kita hari ini adalah damai sejahtera dikaruniakan. Itulah Natal. Natal adalah damai sejahtera dikaruniakan. Saudara, mari kita membaca teks yang menjadi pokok perenungan kita hari ini. Dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita, yang membawa Alkitab, yang membawa kitab suci dalam perangkat, iPhone sucinya, Android sucinya, mari buka. Yang tidak membawa, mari melihat di dalam layar yang tersedia. Mari kita membaca bersama-sama berganti-gantian secara responsoria. Saya akan bacakan ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-6 kita berganti-gantian. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih. Saudara yang terkasih, kita hidup dalam suasana sukacita karena mau menjelang hari Natal, bukan? Semua sudah menyiapkan pohon Natal? Belum? Kado Natal? Saya sih mengharapkan ada yang memberi saya, Pak. Bagus juga ya. Semua sudah menyiapkan angpau Natal untuk keluarga. Jangan lupa mengingat keluarga di tengah-tengah Natal ini.
Tetapi saudara, di dalam situasi sukacita itu, dunia di mana kita berada juga realitasnya tidak menyenangkan yang kita rasakan hari ini. Maka dunia kita sekarang sedang berada dalam situasi yang begitu banyak ketakutan. Ada banyak bencana, ada banyak penderitaan, ada banyak perang, ada banyak kerusuhan, kebencian, pertikaian, penderitaan. Ada orang yang dihimpit ekonominya sampai harus jadi homeless. Bahkan di negara sebesar negara yang memiliki ekonomi terbesar bahkan seperti Jepang. Mereka memiliki banyak orang-orang yang penuh dengan pergumulan yang berat. Tangisan di lorong-lorong penuh kesepian. Kegelisahan bagi orang-orang yang tidak mau keluar rumah. Pergumulan karena mengalami bullying. Karena dia berbeda. Karena dia tidak bisa diterima. Ada orang-orang yang tidak lagi bisa melihat harapan di dalam dunia ini, sehingga yang hanya bisa dihasilkan setiap hari adalah air mata. Ada orang-orang yang harus merantau jauh sampai ke Jepang hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Beberapa tahun yang lalu saya berjumpa dengan seorang dokter spesialis di Hamamatsu. Dia dokter spesialis yang menurut dia ternama di Surabaya. Dan dia bekerja di sebuah pabrik. Saya tanya, mengapa engkau dokter spesialis bekerja di pabrik? Katakan, uang gaji saya tidak cukup untuk membiayai cuci darah papa saya. Saya berjumpa di Hamamatsu, pemain sepak bola timnas, saudara. Mantan pemain timnas yang ketika mereka bertanding di negara ini, seluruh timnya pulang, dia tinggal, saudara. Karena dia katakan, saya jadi timnas duduk di bangku cadangan, mending saya jadi tenaga kerja ilegal di negeri ini. Waktu dia menyampaikannya tidak dengan bahagia tetapi penuh dengan air mata, saudara. Dan saya katakan, saya tidak bisa memberimu uang rupiah atau uang yen. Karena hamba Tuhan tak mempunyai apapun yang kau sedang cari di negara ini. Tapi kami bisa memberikan dukungan doa kepadamu dan selalu mengingat engkau dalam doa. Saudara, di dalam dunia ini penuh dengan kesulitan hari-hari ini. Di daerah Sumatera Utara ada banyak orang berteriak-teriak pada saat waktu pejabatnya sedang merayakan pesta pora. Masyarakatnya penuh dengan penderitaan. Bahkan kami berdua berdiskusi tadi di mobil. Beberapa minggu ini sebaiknya kita tidak memposting apapun kegiatan gereja yang isinya makan-makan. Karena keluarga kita, yang kita kenal, teman-teman kita di media sosial sedang mengalami kesusahan. Saudara, dapatkah Anda melihat situasi itu? Can you see that? Mari kita putar kembali situasi yang sama, saudara, ketika firman Tuhan yang kita baca ini disampaikan. Situasi yang mirip, karena mereka berada dalam tekanan, saudara. Mari kita putar waktu kembali, mengunjungi abad-abad ketika firman Tuhan ini diberitakan. Bukan hanya kembali ke Bethlehem, saudara. Jangan berhenti di situ. Tapi mari kita lanjutkan perjalanan kita kembali ke belakang, ke zaman Nabi Yesaya. 700 tahun sebelum Kristus lahir. Ada sesuatu yang penting sedang terjadi, saudara. Ada sedang latar belakangnya dalam Yeremia pasal 8 sampai pasal 9 itu menjadi background dari teks yang kita baca ini. Menggambarkan terjadinya krisis iman, krisis spiritualitas, krisis perilaku. Sehingga krisis spiritualitas biasanya diikuti dengan krisis secara fisikal, saudara. Dan orang Israel saat itu mulai mengikuti berhala. Maka ada penghakiman secara komunal. Orang Israel, bangsa yang dibawa Tuhan, bebas dari tanah perbudakan, sekarang
berada dalam ancaman bahaya. Kalau saudara membaca Yeremia pasal 8 dan pasal 9 itu bahasanya sangat keras sekali. Kalau sudah membaca pasal 9 bahkan di situ ada satu ayat yang mengatakan maut, penderitaan mengintip dari jendela rumah-rumah bangsa itu sampai ke jendela istananya. Itulah latar belakang situasi yang dibahas Yesaya di sini. Bahkan kalau kita membaca ayat 1 dan ayat yang kedua, saudara-saudara, Anda akan melihat bagaimana Yesaya berbicara tentang kegelapan yang terjadi di antara bangsa itu. Saudara, bicara kegelapan itu bicara tentang diilustrasikan seperti seorang pilgrim, seorang yang sedang berjalan menuju satu tempat yang namanya Bethlehem, Yerusalem itu, saudara. Dalam perjalanan itu mereka berada di padang gurun. Padang gurun, saudara, bukan tempat menyenangkan. Kalau malam gelap sekali, saudara pernah tinggal dalam kegelapan? Pernah berada dalam situasi gelap? Saudara, gelap itu tidak ada cahaya terang bulan, gak ada. Kalau saudara pernah ke pedalaman Kalimantan, saudara akan menemukan itu. Ketika bulan purnama gak ada, saudara. Gelap itu sampai kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalau saudara gelap di rumah, matikan lampu masih ada terang sedikit. Tapi gelap itu adalah ya betul-betul tidak ada bisa melihat siapapun, bahkan kita tidak bisa melihat setengah meter di depan kita, saudara. Bangsa itu sedang berada dalam situasi gelap. Saudara, kalau situasi gelap seperti itu, mereka berada dalam bahaya ancaman. Binatang buas, serigala, ular, kalajengking, dan gelap itu malam, suasananya dingin sekali. Jadi mereka diancam berbagai macam situasi yang tidak memungkinkan mereka bisa antisipasi, saudara. Jadi mereka nggak bisa tidur. Mereka mau melanjutkan, mereka nggak tahu arah. Mereka mau bertahan, mereka nggak tahu dari mana ancaman datang. Mereka mau menyalakan api, mereka takut mengundang predator yang lain. Itulah gambaran kegelapan, saudara. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Saudara bisa membayangkan kalau saudara berjalan dalam kegelapan? Pernah berjalan kegelapan? Ada yang berkata begini, teman saya dari Papua, "Bang, aku memang gelap, tapi aku telah hidup dalam terang." Wah. Iya, saya bilang juga bukan begitu konsepnya, Pace. Yang maksud gelap itu bukan kulit, tapi kondisi spiritual. Mereka menjalani hidup mereka, mengambil keputusan dalam hidup mereka, menggumuli hidup mereka, tetapi tidak berada dalam terang firman Allah. Akhirnya, saudara, kalau saudara membaca dalam Yesaya pasal 8 di bagian yang terakhir, saudara akan menemukan penjelasan yang begitu teliti sekali, saudara. Situasi mereka seperti apa, saudara? Yang pertama, saat itu sampai disebut kegelapan, karena ada banyak nabi palsu, banyak agama-agama palsu. Mirip seperti kita saat ini. Banyak. Saudara akan menemukan setiap hari Minggu, bahkan setiap hari di podcast, di YouTube, para nabi-nabi palsu yang mengatakan dan memulai khotbahnya dengan berkata, "Tuhan bicara kepada saya." Betul? Saya pernah berjumpa seorang yang mengaku nabi di kota Oizumi, di sebuah restoran Indonesia. Diperkenalkan oleh salah seorang pendeta yang ada di Jepang. Dan dia katakan, "Brur, mari saya perkenalkan dengan seorang nabi." Katanya. Mantap juga nabi. Pengen tahu juga nabi kan? Pas ketemu, lu kok bule? Dari Afrika Selatan. Waduh. Bahasa Inggris dong. Wah. "Halo, how are you? Who are you?" katanya. "Can I pray for you?" "Yes, please." Langsung dia berdoa, saudara. "I will anointing you." "Yes, I think." Tapi dalam hati saya, "No, you're not. You are not anointing me. You are annoying me." Setelah dia selesai berdoa, saya mendoakan dia kembali, saudara. Dan saya katakan, "Tuhan, tolong dia supaya dia bertobat sungguh-sungguh." Karena dia tidak mengerti bahasa Indonesia, maka saya leluasa mendoakannya. Sayangnya hamba Tuhan yang ada di sebelahnya tidak menerjemahkan doa itu.
Saudara, nabi tidak ada lagi. Fungsi nabi tidak ada lagi. Suara kenabian tentu masih ada. Tetapi saudara, banyak nabi palsu, agama palsu. Ada situasi yang membuat mereka secara fisikal kemudian mengalami penderitaan. Maka hati-hati saudara, kalau spiritualitas itu berada dalam kegelapan, biasanya pasti diikuti dengan krisis secara fisik saudara. Pemberontakan, penghujatan, penderitaan. Dan apa yang terjadi? Dalam pasal 8 ayat yang ke-22 dikatakan, hidup mereka banyak kesulitan. Dan di ujung bagian ini, mereka sedang berada dalam ancaman akan dijajah oleh satu bangsa yang sangat besar. Bahkan bangsa yang menjadi saudaranya sendiri dari 10 suku yang berada di kerajaan utara. Yang beribu kota Samaria yang bernama kerajaan Israel, saudara. Saudara, namun ketika Tuhan mengumumkan melalui Yesaya ayat itu, dia tidak memberi kejelasan tentang penderitaan, tetapi juga dia memberikan satu gambaran yang sangat indah, saudara. Di balik kegelapan itu Tuhan memberi setitik cahaya yang menjadi pusat perhatian kita. Di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima memberikan janji yang begitu manis sekali, saudara. Sebab seorang anak telah lahir. Sudah perhatikan kalimat ini dengan baik. Waktu situasi krisis itu terjadi, kondisi mereka dalam bentuk present tense itu menderita, present tense ya. Tetapi berita yang diberikan Tuhan melalui Yesaya justru menggunakan bentuk past tense, betul? Karena dikatakan di situ, seorang anak telah, loh kok seorang anak telah lahir, padahal kan lahirnya itu 700 tahun kemudian. Betul enggak? Berarti belum datang kan? Tapi mengapa dia menggunakan bentuk past tense? Bagi penderitaan di present tense, saudara. Dan berulang-ulang digambarkan seorang anak telah lahir untuk siapa? Kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, jadi jawaban Tuhan dari krisis yang dihadapi itu adalah janji damai sejahtera yang diberikan melalui kehadiran seorang pribadi itu. Nah, mari kita memahami terlebih dahulu supaya kita nggak salah mengerti teks ini, sehingga kita tidak salah mengerti Natal, saudara. Yang pertama, perlu dipahami bahwa bagian ini ditulis dalam bentuk yang past tense. Kenapa? Ungkapan kenabian yang digunakan oleh Nabi Yesaya ini adalah dalam bentuk bahasa Ibrani yang berbicara tentang masa depan, sehingga bentuknya lampau seolah-olah masa depan itu telah terjadi, menunjukkan penjelasan dan penegasan ini biasa dalam sastra Ibrani, biasa istilah ini. Karena untuk menekankan bahwa kepastian janji Tuhan itu kepada umatnya. Jadi dia menggunakan gaya bahasa bentuk past tense untuk sesuatu yang future, menegaskan bahwa pasti terjadi. Buktinya sudah kita terima. Karena janji diberi itu berarti sudah digenapi. Karena Tuhan bukan hanya bisa berjanji, tapi dia mampu menggenapi. Amin. Kalau kita kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kata lagu itu begitu ya. Betul kan? Yang kedua, penyelamatan mereka datang dari seorang pribadi yang akan lahir, yang disebut anak. Nah, ini juga menarik, saudara. Karena bangsa sedang diancam oleh dua bangsa. Secara militer, secara kemampuan, dua kekuatan, tetapi justru pengharapannya ditaruh pada seorang anak yang apa yang bisa dilakukan bayi? Aneh kan? Lalu kenapa kita menaruh pengharapan kita pada seorang bayi pada saat kekuatan militer pada saat itu yang begitu besar sedang mengancam kita, ingin membunuh dan menghancurkan kita? Apa kekuatan dari seorang bayi? Nah, lagi-lagi ini sastra Ibrani, dia mau mengatakan bahwa bukan hanya kepada bayinya, tapi kepada janji dalam bayi itu. Dan siapa yang mengerjakan itu? Karena Allah Bapa merancangkan, Allah Anak itu mengerjakannya, dan Allah Roh Kudus memateraikannya dalam hati kita. Amin.
Nah saudara, penyelamatan itu dilakukan sesuai dengan ayat yang kelima mengatakan dengan jelas, seorang anak telah lahir. Nah ayat ini sebenarnya mirip dengan Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Jadi putra itu adalah pertanda. Bukan jalan keselamatannya saja, tetapi juga pertanda bahwa Tuhan hadir di sana. Ketiga, anak yang dijanjikan Tuhan itu sebagai jawaban dari krisis yang mereka alami secara fisik maupun spiritual itu punya tugas. Tugasnya kerajaan. Nah, inilah yang salah dimengerti oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu berpikir bahwa anak ini akan jadi raja, lalu punya kekuasaan seperti Salomo, memulihkan bangsa Israel, mengumpulkan keterpisahan, keterceraiberaian, menjadi sebuah kekuatan baru di dunia, lalu kemudian mendirikan kerajaan imamat seperti kejayaan Salomo. Mereka salah mengerti, atau bahasa kita masa kini gagal paham. Walaupun bahasa yang digunakan memang dalam ayat yang kelima, pemerintahan akan berada di pundaknya. Nah istilah pemerintahan berada di pundaknya itu bicara tentang dia memegang materai dan dia memegang senjata. Saudara, dari teks ini mari kita renungkan dua hal saja secara sederhana. Ada dua hal penting mengenai damai sejahtera yang diberikan itu. Dikaruniakan kepada siapa? Kita yang dimaksud siapa? Yang kedua, lalu bagaimana caranya? Bagaimana Tuhan bekerja? Dan bagaimana dia mengungkapkan janji itu di dalam teks ini? Yang pertama, mari kita mulai perjalanan kita. Saudara, ayat yang pertama mengatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Kepada siapa kalau ditanya? Jawabannya, kepada bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Saudara, pada dasarnya semua manusia hidup dalam kegelapan rohani secara penuh. Kita, Anda dan saya tidak terkecuali. Tidak ada pengecualian untuk fakta ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, betul? Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Adakah di antara kita yang tidak pernah bohong? Ada? Begitu dia mengatakan, saya Pak, nah itu dia bohong. Maka itulah kebohongan pertamanya. Kalaupun itu bohong, pertama. Kebohongannya adalah bohong kalau dia tidak pernah bohong. Maka ada lagu, bohong. Kamu tukang bohong. Tahu lagu itu? Saya rasa tua sekali ya. Referensi lagu saya jauh sekali di atas tahun-tahun ini. Saudara, tapi mari kita lihat lebih spesifik siapa yang disebut bangsa yang berada dalam kegelapan itu. Saudara, yang pertama tentu saja kita bicara tentang manusia dalam naturnya. Natur manusia yang dimaksud di sini tentu saja firman itu disampaikan kepada orang-orang Ibrani, orang Yahudi. Yang mengaku umat Tuhan, namun mereka hidup di dalam pemberontakan. Mereka umat Allah, dipelihara oleh Tuhan, mengaku percaya bahwa dia adalah umat Allah, tetapi hidupnya tidak menggambarkan seorang yang percaya. Tuhan memperingatkan bangsa itu melalui Yesaya, menggambarkan penghakiman Allah yang akan mereka terima, karena mereka memberontak. Saudara, kalau kita membaca Kejadian pasal yang ketiga, di sana kita bisa menemukan banyak definisi dari dosa. Dosa itu bukan bicara tentang setumpuk perbuatan jahat. Bukan. Dosa itu tidak berbicara tentang setumpuk perbuatan jahat. Karena kalau setumpuk perbuatan jahat, dia bisa dibayar supaya dia masuk surga, dibayar dengan setumpuk perbuatan baik. Itulah kan yang diajarkan agama
lain di luar Kristen. Nanti ditimbangkan mana lebih berat. Ya toh? Kalau seimbang gimana? Nah ini repot. Kan harus lebih berat, kebaikan maka masuk surga. Kalau sejajar gimana? 50-50. Susah jawabnya kan? Maka saudara, dosa di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu bicara tentang pemberontakan kepada Allah, natur kita. Saudara, anak-anak itu nggak perlu diajarin memberontak kepada bapak mamanya. Saudara, ada nggak yang ngajarin kita? Nah, tolong dong kalau nanti udah usia 9-10 tahun, memberontaklah kepadaku. Aku ingin sekali merasakan anak itu rebel seperti apa. Tolong dong nak, umur 5 tahun tantrum ya. Please. Ada orang tua begitu? Nggak ada kan? Tapi otomatis dia masuk ke mall, Papa beli. Nggak. Kalau nggak mau beli, dia nangis. Guling-guling di sana. Kita malu kan? Lalu kita, ayo saya tinggalin kamu. Ditinggalin tapi dia muter. Aduh, orang tua. Anak kecil tahu mode itu. Cie-cie ninggalin, balik lagi. Ujung-ujungnya apa? Kekerasan fisik. Dipukul. Apakah itu berubah? Enggak. Dia makin tahu satu mode lagi. Oh, di ujungnya nanti pasti ada pukulan. Maka ketika berikutnya, untuk menghindari pukulan dia mundur. Dia nangis, saudara. Mall juga keterlaluan, saudara. Kalau anak pergi ke mall, biasanya anak kecil minta di rak yang paling bawah kan, yang sejajar dengan matanya. Dia nggak pernah minta yang di atas. Kan yang di atas itu biasanya keperluan cuci baju, sabun. Dia hanya bisa lihat yang di bawah. Lalu bagaimana Pak mengatasi anak-anak supaya nggak tantrum masuk ke mall? Gendong taruh di sini. Supaya dia nggak bisa melihat yang di bawah kan gitu. Repot ya Pak. Loh, pemberontakan juga terjadi bagi pasangan suami istri kan. Siapa di antara kita yang punya pasangan kalau ke mall digandeng erat-erat? Kenapa? Biar romantis Pak. Enggak. Supaya nggak hilang kemana-mana. Lagi jalan tiba-tiba hilang. Siapa yang istrinya kalau belanja lama, di mall begitu lama. Saya waktu ke Indonesia sempat ke mall. Seperti biasa laki-laki cari warung kopi atau kursi-kursi untuk duduk. Dan ternyata bukan hanya saya sendiri, banyak laki-laki di situ. Wah. Lalu kita saling berpandangan. Terus waktu mengangguk dan menatap begitu, itu komunikasinya intens itu. Sinyal yang dikirimkan, sama kita ya gitu. Mana istrimu? Biasa belanja. Lama bisa 1-2 jam saudara. Padahal keluar-keluar, gak ada barangnya. Ngapain aja? Window shopping. Waduh. Tapi ini bukan curhat ya. Hanya cerita yang pernah saya dengar dan saya alami. Saudara, tapi pemberontakan itu bicara tentang pembalikan posisi. Bukankah itu yang terjadi? Hawa ingin mengubah posisi yang ada di bawahnya, jadi cipta menjadi sama dengan pencipta. Kan? Kalau kamu makan buah ini, matamu akan terbuka. Kamu akan sama seperti dia nggak mau di bawah, maunya di atas. Makan. Itu dosa, pembalikan posisi. Pemberontakan kepada Allah. Karena Tuhan berkata, jangan makan buah dari pohon pengetahuan ini. Tapi dia, berarti kan, aku nggak mau tahu. Coba nanti sampai di rumah anak balita, tutup coklat di dalam meja. Tutup. Ingat, jangan makan coklat ini. Pasang kamera. Saya yakin, dia akan makan. Belepotan mulutnya. Siapa yang makan coklat ini? Bukan aku. Udah belepotan mukanya. Siapa yang ngajarin dia bohong? Siapa yang mengajarkan dia memberontak? Tak ada. Natur kita. Saudara-saudara, jadi meskipun mereka memiliki hukum Taurat, memiliki kitab para nabi, mereka membawa korban-korban persembahan, mereka punya bait suci,
Mereka membaca hukum Taurat setiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat mereka. Mereka mempelajari dengan teliti, bahkan orang Yahudi itu, ahli-ahli Taurat, bahkan dia tahu di mana huruf yang paling tengah dalam kitab itu. Berapa banyak angkanya, karakternya, berapa titiknya dia hafal, saudara. Tetapi, dalam Matius pasal 22 yang ke-29 berkata apa? Yesus bilang, kamu sesat, sebab Yesus nggak bilang kamu nggak baca kitab suci loh. Yesus bilang apa? Kamu tidak mengerti kitab suci, walaupun kamu membacanya. Oh puji Tuhan Pak, makanya saya nggak baca kitab suci. Lah, baca aja nggak ngerti, apalagi nggak baca. Ya minimal nggak seperti ahli Taurat Pak. Kau lebih buruk dari ahli Taurat. Contohnya siapa? Nikodemus kan? Bukankah Tuhan Yesus berkata, engkau pengajar Yahudi tapi tidak mengerti kebenaran ini. Tentang lahir baru dia nggak mengerti. Ada banyak orang Kristen, bertahun-tahun jadi Kristen, tapi tidak mengerti. Dia sudah lahir baru atau belum ya? Sudah terima Yesus atau belum ya? Saudara, bangsa dalam kegelapan yang dimaksud adalah orang mengaku beragama, tapi secara praktisnya hidupnya ateis. Tidak percaya Tuhan. Dalam dunia masa kini disebut ateis praktis. KTP, ada agama. Kalau ditanya, agamanya apa? Kristen. Hari Minggu ke gereja, pergi. Pakai kebaya, pakai jas. Pakai perhiasan. Tapi apa yang terjadi? Perilaku kehidupannya tidak sama dengan iman yang dia imani. Kedua, kalau begitu dia bicara tentang siapa? Lebih sempit lagi, lebih spesifik lagi. Dia bicara tentang siapa? Kita. Orang yang mengaku punya gereja, punya kitab suci, punya hukum, dengar khotbah setiap hari. Di mobil, dengar podcast khotbah. Di rumah, dengar khotbah. Mau tidur, dengar khotbah. Sampai dia tidur, khotbahnya belum berhenti. Dia bangun, masih dengar khotbah. Karena terus diputar itu khotbah. Tapi perilakunya nggak sama. Rohaninya nggak bertumbuh. Nah orang-orang seperti ini dikatakan apa? Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata apa? Kamu dahulu adalah kegelapan. Ini lebih mengerikan lagi. Kamu adalah bangsa yang berjalan dalam, tapi ayat Efesus pasal 5 ayat 8 mengatakan kamu adalah, nah lo. Berarti makin hari dunia ini makin apa? Makin gelap. Bukan hanya warna kulit kita tambah gelap. Saudara, mereka bahkan secara natural hidupnya dari hari ke hari. Manusia natural itu apa maksudnya? Manusia duniawi. Dia tidak menerima yang berasal dari Allah. Kenapa? Kalau dia dengar khotbah, dia tidur. Hati-hati ya. Kalau ada yang tidur hari ini, ada yang, coba lihat kiri kanan, ada yang tidur. Cek. Kalau dia tidur semua, bangun! Cubit dia. Kenapa? Karena ada yang bilang begini ya, aduh Pak, kalau saya di rumah Tuhan tuh ya, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatanku. Makanya dia tidur di rumah Tuhan. Hal itu baginya adalah satu kebodohan. Maka dia tidak bisa memahaminya. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan prioritas lagi buat dia. Ke gereja hanya sekedar karena saya Kristen. Lagi pula ini dekat-dekat Natal kan. Kan asik tuh posting di media sosial. Guys, Advent pertama nih. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Yang paling saya sebel, saya sebel banget. Gemes. Kalau ada yang meninggal dia, teman-teman kita gitu di grup. Aduh, teman kita meninggal. Sampai ketemu di Yerusalem baru bro. Padahal gak pernah gereja dia. Kerjanya mabuk, minum, mabuk. Yakin banget kau, Yerusalem baru itu di mana? Yakin banget kau ketemu dia di Yerusalem baru. Yerusalem baru mana? Karena sekarang ada banyak Yerusalem baru, Yerusalem lama, Yerusalem perjuangan. Saat ini hidup kita berada di masa-masa gelap.
Mungkin juga sedang alami hidup yang gelap, saudara. Saya nggak tahu pergumulan saudara ya. Mudah sekali kita berkecil hati. Kayaknya masa depan saya suram ya. Mengerjakan tugas-tugas kuliah, pekerjaan. Ada banyak kebencian di mana-mana. Kalau Anda menyalakan TV, semua baik di Jepang maupun di Indonesia, semua isinya saling berteriak, saling menuduh, saling menyalahkan, saling memfitnah, saudara. Betul ya? Hal ini bicara tentang manusia. Semua manusia adalah manusia natural pada dasarnya. Kalau begitu kepada siapa ya? Kepada siapa diberikan? Kepada semua manusia pasca Adam jatuh dalam dosa. Karena semua manusia yang sesudah Adam itu adalah manusia yang terpisah dari Tuhan. Manusia yang terasing dari Tuhan. Manusia yang benar-benar tidak berdaya. Manusia yang sama sekali tidak tahu kondisinya sedang berada dalam bayang-bayang maut itu, saudara. Nah, itulah kondisi ketika firman ini diberikan. Kegelapan yang dimaksud itu adalah orang yang berada dalam bahaya tapi tidak menyadari bahaya itu. Dia pikir dia baik-baik saja. Dia pikir dia tenang-tenang saja. Bangsa yang akan binasa itu, saudara. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12, kita menemukan konteksnya dengan baik. Atau 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 22. Kita menemukan bahwa ada banyak orang yang hidup dengan mode natural ini, naturnya. Bahkan ada yang dengan berani dan lantang mengatakan, saya tidak bisa percaya kepada Kristus. Yesus yang lahir kalau saya tidak punya bukti 100%. Karena hidup saya adalah hidup yang berdasarkan bukti 100%. Saya tanya, adakah orang yang hidup dengan bukti 100%? Saya yakin dia nggak bisa hidup dalam dunia ini. Betul? Nggak ada orang yang bisa hidup dengan bukti 100% setiap waktu. Waktu Anda sakit, Anda ke dokter, lalu dokter menuliskan resep buat Anda. Apakah Anda yakin 100% resep itu pasti tidak berbahaya untuk Anda? 100%? Nggak mungkin. Ketika masuk ke apoteker lalu menyiapkan obatnya, apakah Anda yakin 100% dia tidak salah menaruh obat? Tapi toh tetap Anda tidak punya keyakinan 100% Anda minum kan? Bahkan dokter ketika kita datang dia tanya apa keluhannya, bagaimana makannya. Oh ya, coba minum obat ini dulu ya, kalau nanti 3 hari tidak sembuh balik lagi. Apa artinya? Yang ngasih obat pun gak yakin 100%. Tapi Anda yakin 100% kan? Saudara, manusia tidak mungkin bisa hidup di dalam mode naturalnya. Kalau begitu bagaimana caranya? Saudara, caranya adalah Tuhan memberikan seorang putra. Nah, dari putra ini kita menemukan ada 4 ungkapan yang dia berikan. 4 rangkap untuk satu pribadi yang dia berikan sebagai jaminan bahwa kita akan menerima keselamatan. Yang pertama, mari kita lihat 4 rangkap itu. Dia mengatakan penasihat ajaib. Saudara, sering kita baca ayat ini sebagai ayat nubuatan kan? Apa artinya penasihat ajaib, saudara? Penasihat ajaib artinya pribadi yang akan datang itu, yang sudah datang itu, namanya Kristus itu, adalah pribadi yang punya kemampuan supernatural, saudara. Kalau orang Kristen tidak mengatakan supernatural, apalagi supranatural, karena itu hanya digunakan oleh dukun, saudara. Kalau orang Papua bilang swanggi, dukun. Yang dalam lagu itu, ya kalau cinta kah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Gitu ya, lagunya tahu ya. Saudara, Allah adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau kita kembali ke dalam teks, istilah penasihat ajaib sebenarnya bicara tentang Ahaz yang juga adalah raja, tapi mengandalkan hikmat dan nasihat dari pikirannya, kemampuan pengalamannya. Makanya dia berpikir untuk mengikatkan hubungan dengan
bangsa yang mau menjajahnya. Oke lah kalau gitu kita damai, jangan serang saya supaya saya bisa aman. Karena dia berpikir begitu, kita berdamai. Padahal Tuhan tidak mau seperti itu. Nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Ahaz itu tidak bijaksana. Karena dia bukan penasihat ajaib, saudara. Yesaya mengingatkan Ahaz. Pada waktu peristiwa itu, Ahaz kemudian diingatkan. Itu sudah kita bahas pada waktu khotbah sebelumnya dalam Yesaya pasal 7 ya. Yesaya membawa anaknya bertemu di kolam tempat laundry kerajaan di pasal 7. Yesaya terus mengingatkan Ahaz untuk tidak bersekutu dengan Asyur yang akan menjajahnya. Hanya untuk menghindari kerajaan utara atau Samaria. Tapi apa yang terjadi? Ahaz justru merendahkan Yesaya. Karena memang dia kan seorang raja, punya pengalaman, punya kemampuan, punya pasukan, punya kuasa, punya pemerintahan. Yesaya siapa? Nabi, dia bukan raja, dia nggak tahu sistem pemerintahan mungkin menurut Ahaz ya. Lu tahu apa? Lu cuma nabi. Oh, hamba Tuhan sering saudara dianggap remeh. Banyak bahkan mungkin sampai hari ini orang-orang Batak ya, saya nggak tahu suku lain. Saya harus otokritik suku sendiri lah ya, lebih aman ya. Orang-orang Batak waktu saya pulang kampung dia kata, bawa dulu adikmu ini supaya jadi pendeta seperti kau katanya. Kau kan dulu nakal sekali jadi berubah kan, setelah jadi sekolah pendeta. Di sekolah pendeta kan anak nakal pun berubah katanya. Loh jangan dong, kalau anak nakal dimasukin nanti rusak sekolah itu kan. Karena dipikir apa? Di sekolah teologi hanya baca Alkitab dan berdoa. Kan itu anggapannya ya. Hamba Tuhan tuh enggak belajar politik. Ya memang bukan itu domainnya. Tapi apakah dia tidak memahaminya? Kalau saudara membaca tulisan-tulisan dari ahli khotbah, Pak Beni Solihin, lalu beberapa ahli khotbah lain, dia berkata begini, seorang hamba Tuhan, ketika dia berkhotbah, tangan kanannya memegang Alkitab, tangan kirinya harus memegang koran. Maksudnya apa? Supaya relevan beritanya dalam dunia masa kini. Bayangkan beritanya tidak relevan pada dunia masa kini. Tidak bisa menjembatani berita itu. Maka mau tidak mau dia harus menguasai, mengetahui, mengerti, punya ilmu pengetahuan yang cukup luas, betul? Tapi Ahaz bilang, lu tahu apa ya saya? Engkau tidak tahu apa-apa tentang politik, apalagi tentang aliansi. Bagaimana percaturan dunia global, engkau tidak tahu, engkau cuma nabi, engkau cuma tinggal duduk berdoa di kesunyian. Ahaz, aku adalah raja, I know what I'm doing, I'm a king. You are not a king. Maka dia gak mau percaya. Tapi apa yang terjadi? Ahaz kehilangan tahtanya kan? Keluarganya tercerai-berai. Karena apa? Hikmat manusia yang diandalkannya. Setelah kalau Anda mengandalkan hikmat manusia karena Anda punya intelektual tinggi, punya IQ sampai 300. Ada gak sih? Einstein berapa? Tuhan kita disebut penasihat ajaib. Kristus berbeda dengan Ahaz. Dia punya hikmat rohani dari surgawi. Bahkan dikatakan Yeremia pasal 23 ayat yang kelima. Coba kita baca sama-sama. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan. Nah, beda dengan Ahaz. Ahaz mengandalkan kemampuannya, tapi raja ini mengagungkan hikmat dari Allah. Dan ini kemudian diteguhkan oleh Yesaya pasal 53 ayat 11, 1, 2, 3. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang benar, akan membenarkan banyak orang oleh. Inilah penasihat ajaib itu. Dia memberikan arahan-arahan yang jelas, firman yang jelas, bahkan dia mengoreksi kebobrokan, kerusakan. Itulah firman Allah. Tapi janji Tuhan diungkapkan dengan yang kedua. Allah yang, saudara saya suka sekali istilah ini. Artinya Allah yang perkasa adalah Allah yang menjadi manusia dalam segala keterbatasannya. Kalau dalam surat Paulus disebut sebagai Allah yang rela menggembosi dirinya
yang mengambil rupa sebagai hamba. Saudara, kata perkasa di sana tidak bisa disematkan kepada manusia. Walaupun kita tahu ada mantan panglima namanya perkasa. Manusia walaupun namanya perkasa, tidak selalu dia perkasa. Ketika ketemu ular dia takut. Ketemu kecoa dia, au. Jadi nama perkasa tidak selalu menggambarkan keperkasaan. Tapi ketika Allah disematkan dengan istilah perkasa, perkasanya tidak duluan, tapi dia di belakang, saudara. Kenapa? Karena keperkasaannya tidak datang dari nama keperkasaannya, tapi muncul dari nama Allahnya. Dalam perjanjian baru, digambarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia tidak mengatakan bahwa firman itu seperti Allah, enggak. Dia tidak mengatakan firman itu bukan hanya dengan Allah, bukan. Dia tidak mengatakan dia tidak serupa dengan Allah, tapi dia mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Atau firman itu adalah Allah, tapi tinggal dalam diri manusia. Nah, istilah kata perkasa sebenarnya bicara tentang the powerful. Ini kalau dalam istilah bahasa Ibraninya bicara tentang seorang pejuang yang gagah berani. Ini gelar militer, saudara. Bapak ibu saudara yang punya background militer, tentu yang paling tinggi jabatan militer siapa sih? Kalau di militer? Jenderal atau presiden? Tapi kan presiden bukan militer ya, walaupun memegang kekuasaan militer. Tapi dia berkata Allah yang perkasa, gelar militer yang disematkan kepada dia yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk menggerakkan seluruh kekuatan yang ada di dunia ini. Dia adalah Allah yang berperang untuk umatnya, maka kita sebut dia Allah yang menjadi panji-panji kemenangan kita. Betul? Allah adalah panji-panji kemenangan kita. Pada saat dia inkarnasi, dia mengambil rupa manusia. Itu sebab salah satu namanya disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah berserta kita. Immanuel itu lawan katanya selalu disandingkan adalah imanen, kata dasarnya. Lawan katanya adalah transenden. Allah yang tidak bisa kita sentuh. Allah yang jauh. Saudara, Allah yang tidak terikat dalam ruang dan waktu. Tapi dia juga bisa bersama dengan kita. Kalau begitu kita mengerti apa istilah penasihat ajaib ini? Penasihat ajaib adalah Allah yang buat rencana keselamatan. Tapi Allah yang perkasa adalah Allah yang membuat rencana itu berhasil. Karena dia Allah yang tidak pernah mundur, saudara. Saya menemukan satu kisah, saya lupa, saya mencari gambarnya, tidak dapat saudara. Nanti saudara bisa cari di gambarnya. Ada lukisan yang bagus sekali, itu ada papan catur, di sebelah kirinya iblis, setan, warna merah, main catur. Judul lukisannya namanya Checkmate, skakmat. Lawan dari iblis main catur adalah manusia, pegang kepala gini. Iblisnya ketawa, gambaran dia menang dalam permainan catur. Memang bidak caturnya memang kalah. Rajanya dikepung oleh bidak catur dari si iblis. Tapi di tengah-tengah ada gambar seperti malaikat. Nama judul lukisannya Checkmate. Lalu ada tur dalam galeri itu. Tur itu banyak orang. Salah satunya adalah juara catur dunia. Di dalam rombongan itu kemudian diperkenalkan. Ladies and gentlemen, please see the most precious painting. Banyak maknanya dia jelaskan. Lihat, gambar siapa ini? Dia jelaskan. Ini adalah gambar Checkmate, menggambarkan manusia begitu terpojok dengan kuasa dunia dan kegelapannya. Baru, mari kita ke lukisan yang lain. Jalan pemandunya. Tapi si juara dunia dari catur itu berhenti di situ, dia lihat. Mungkin dia merasa, masa ya Checkmate ya. Dilihat lama. Orang udah jauh, baru menyadari pemimpin rombongan itu, dia balik lagi.
Pak, kenapa tinggal di sini? Ayo, udah ketinggalan jauh, tunggu dulu. Saya mengamati lukisan ini, katanya. Kamu tahu kan saya ini juara dunia dari catur. Ya, saya mengamati gambar ini ada sesuatu yang aneh. Apa aneh apa? Kamu tahu kan kalau saya tahu segala sesuatu tentang catur? Iya, ini orang sombong banget sih. Dan kamu tahu kan kalau saya seorang pecatur juara dunia ini bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak pernah main catur? Walaupun dia melihat lukisan catur gitu. Iya. So apa yang kamu lihat? Cepat kasih tahu gitu. Saudara, dia bilang begini, saya melihat di dalam bidak catur itu, rajanya masih punya satu langkah lagi. Jadi ini bukan checkmate. Saudara, yang saya mau katakan dari kisah itu adalah, mungkin kita berpikir kita terpojok, tapi raja itu masih punya langkah. Raja itu siapa? Allah semesta alam. Dia tidak pernah terpojok. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia masih punya satu langkah lagi. Dan satu langkah itu bisa mengubah keadaan. Dari kematian jadi kehidupan. Amin. Dari kebinasaan menjadi kekekalan dalam kehidupan. Amin. So saudara, itulah Natal. Allah yang perkasa. Waktu saya dengar kisah itu dan membaca kisah, wah keren juga nih. Dia bisa memahami itu. He is the king. He is the God. Saudara, Allah kita tidak mungkin terpojok. Tidak mungkin checkmate. Manusia mungkin bergumul, berada dalam kegelapan. Tapi dia adalah Allah yang perkasa. Maka jangan sandarkan pengertianmu kepada hikmat dirimu dan dunia ini. Tetapi kepada Allah yang penasihat ajaib dan Allah yang perkasa itu. Ketiga, Bapa yang kekal. Dalam bahasa Ibrani, frasa ini berarti Bapa di dalam keabadian. Ini bicara tentang tujuan kedatangannya, yang mendatangkan kekekalan dalam dunia yang tidak kekal ini. Dia ada sebelumnya, dia melampaui waktu, dia pemilik kekekalan, dan istilah ini bisa membingungkan kita, saudara. Kenapa bingung? Apakah boleh Pak memanggil Yesus Bapa? Karena Yesus kan anak. Kenapa disebut Bapa yang kekal? Nah, saudara, ini tidak perlu kita bingungkan, karena ini bukan bicara Mesias itu sebagai Allah Bapa, tentu saja itu bukan demikian, tetapi ini menghubungkan pemerintahan Allah dengan dirinya di dalam konsep kekekalan itu. Dalam perjanjian lama, raja biasanya disebut sebagai Bapa. Bapa rohani, tetapi juga secara politis sebagai rakyatnya. Bangsa itu dituntut untuk menghormati para pemimpinnya. Hormatilah ayah dan ibumu, itu berlaku kepada orang tua tetapi juga kepada raja. Karena raja disebut Bapa. Dalam perjanjian lama salah satu caranya adalah menghubungkan pemerintahan Allah kepada umatnya, maka pemerintahan itu kepada raja disebut Bapa. Kalau sudah perhatikan perjanjian lama sudah akan menemukan. Raja itu dipanggil, ya Bapa, inilah yang terjadi pada kami. Itu bicara tentang Bapa yang kekal, itu Bapa di dunia. Tapi Bapa yang kekal itulah raja, segala raja, yang dikatakan ayat yang ke-6, besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak. Nah, di sini kita dapat, kalau Kristus lahir dalam hati Anda dan saya, di hati kita, maka damai sejahtera itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Maka tidak ada lagi istilah, aku hilang damai sejahtera. Nggak ada ya. Orang Kristen yang telah lahir baru, tidak boleh lagi istilah hilang damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu nggak datang dan pergi. Karena dikatakan, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena dia seorang Bapa, dia peduli kepada umatnya. Dia punya kekekalan. Dia memberi kita hidup yang kekal. Itu sebabnya Kristus yang mati tidak berguna bagi kita. Sekali lagi, jangan salah mengerti. Kristus yang mati tidak berguna bagi kita. Yang berguna bagi kita adalah Kristus yang bangkit dan kekal. Amin. Karena manusia membutuhkan keselamatan, dan keselamatan hanya bisa diberikan dari karya kematian dan kebangkitannya. Terakhir, Raja damai.
Nah, frasa ini secara harafiah artinya raja yang datang membawa kedamaian. Gelar terakhir yang paling klimaks dari semua yang telah terjadi sebelumnya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja berarti panglima tertinggi. Ini berbicara tentang kedudukannya. Tetapi damai bicara tentang sifat dasarnya. Saudara, artinya apa? Dia akan membawa damai kepada orang yang memusuhinya. Dan kemudian dia memperdamaikan kita yang berselisih dengan Bapa, dia menjadi pendamainya. Makanya kita sebut dia sebagai our advocate, penasehat kita. Kita berkata, Tuhan, aku mau berdamai. Siapa yang menjamin? Kristus. Siapa yang memberi jalan damainya? Penengahnya? Kristus. Saudara, maka Mika pasal 5 ayat 3 ke 4, mari kita baca sama-sama. Maka ia akan bertindak, menggembalakan mereka. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Ayat yang keempat. Apakah perjanjian baru memahami konsep ini? Tentu saja. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 berkata apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, pada malam waktu dia dikhianati, dia berkata apa? Damai sejahtera ku tinggalkan kepada. Damai sejahteraku, lihat ya, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku ku berikan. Damai sejahteraku tadi yang tidak pernah akan berkesudahan itu, ku taruh kepadamu. Baru saya mengerti, pantas aja para rasul, orang Kristen pada masa itu, yang menjadi murid Yesus, pengikut Kristus, tidak pernah kehilangan damai sejahtera sekalipun dia dipersekusi. Amin. Gak pernah dia mengeluh, tapi bahkan justru semakin teguh berdiri dalam situasi penderitaan. Karena damai sejahtera itu tetap menguasai hati dan pikirannya. Yang Yesus katakan, tapi apakah itu juga dimengerti oleh para murid? Kemudian, Paulus mengatakan dengan jelas dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 berkata apa? Dialah damai sejahtera kita. Kenapa? Karena dia mempersatukan kita dengan Allah dan merubuhkan tembok pemisah. Tirai bait suci itu sudah robek sehingga kita tidak ada lagi sekat antara yang najis dengan yang maha kudus. Saudara, dialah Immanuel itu. Kristus yang dinubuatkan Yesaya sebagai jawaban dari krisis spiritual dan fisikal. Yang membawa damai sejahtera bagi Anda dan saya, bagi kita. Dia mendamaikan dirinya dengan kita. Kita dengan Allah sehingga kita bisa menikmati sejahtera. Pertanyaannya hari ini, adakah saudara dan saya telah menikmati damai sejahtera itu? Yang sudah diberikannya, dijanjikan dan diberikannya dan telah datang itu. Mari jangan lewatkan Natal ini tanpa menemukan dan mendapatkan damai sejahtera itu. Jangan biarkan hidupmu terus berada dalam situasi wandering, terus berada dalam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Apa kesimpulan kita hari ini? Saudara, Kristus itulah terang sejati. Tanpa Kristus, maka kegelapan akan terus menguasai. Tapi terang yang sejati itulah yang mengusir kegelapan dari kehidupan manusia ini. Kedua, damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan kepada kita itu bukan kemampuan kita, tetapi karya Allah melalui anaknya yang tunggal. Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang memerintah, menyelamatkan, mendamaikan, dan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Ya Tuhan, kami berseru kepadamu, memohon pertolongan dan belas kasihan-mu. Berita Natal ini telah berhenti berkumandang. Dan mungkin ada banyak berita Natal yang akan kami renungkan di masa depan. Dan entah sudah berapa kali kami merenungkan berita Natal ini. Tapi biarlah berita hari ini berbeda dari berita Natal yang sudah kami mengerti. Membawa pengertian, perubahan dan gerakan untuk mau menyerahkan diri. Bahwa kami mau menikmati damai sejahtera yang dijanjikan itu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, mohon Tuhan menolong kami untuk bisa dapat berdamai dengan Allah dalam segala keberdosaan dan natur kami yang berdosa itu. Hadirkanlah damai sejahtera itu. Dan biar kami menikmati suasana Natal ini dengan penuh damai sejahtera karena Kristus yang terang sejati itu telah lahir dalam hati kami. Menguasai pikiran kami, menggerakkan kehendak kami, mempengaruhi keluarga kami, dan menjadi tujuan arah hidup kami. Dengarkanlah permohonan kami. Mengingat untuk semua jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Saudara Sahat, Saudara Heri, Ibu Basauli Simbolon, Ibu Lora Marpaung, Saudari Tiara Soroinsang, Saudari Luciana, Saudara Edis, Saudari Irma Silaban, Saudari Bella Hanok, Ibu Jessica Juspi, semua yang berulang tahun di minggu ini maupun minggu yang lalu. Mohon Tuhan memimpin dan menolong memampukan mereka melewati hari lepas hari. Menolong mereka untuk bisa dapat mengerti anugerah Tuhan yang Tuhan berikan melalui usia yang Tuhan tambahkan. Biar terus boleh Tuhan karuniakan juga hikmat dan bijaksana. Sehingga boleh menapaki setiap menit hidup yang Tuhan boleh karuniakan dalam takut akan Tuhan. Melayani Tuhan dengan segenap hati dan mempersembahkan hidup dan diri di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Ibu Ellen, Bapak Sakurai, Bapak Yanes. Tuhan pulihkanlah dalam kesehatan mereka. Tuhan mampukanlah untuk bisa mengalami kesehatan total. Tuhan pimpin juga Ibu Welsa, Ibu Aprianti, Ibu Katarina, Ibu Natasha yang tengah mengandung saat ini. Mohon Tuhan belas kasihan-Mu, memberikan pemeliharaan Tuhan di tengah kehamilannya dan sampai proses persalinannya. Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa dapat terus menjalani kehidupannya juga tiap-tiap hari di dalam anugerah Tuhan. Mengingat untuk daerah-daerah yang mengalami bencana saat ini, Tuhan tolong mereka. Berikan belas kasihan Tuhan buat mereka yang terdampak bencana mulai dari Aceh, Tapanuli Utara, Selatan, Tengah, yang mengalami juga dampak bencana di daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan di seluruh dunia di daerah-daerah lain. Mohon Tuhan memimpin gereja-Mu. Kami juga akan nanti mengumpulkan diakonia Natal untuk daerah yang bencana ini. Tuhan tolong dan pimpin sehingga gerakan ini juga menjadi satu gerakan moral untuk kami boleh lakukan bagi saudara kami di Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan menghiburkan seluruh keluarga yang mungkin kehilangan anggota keluarganya karena bencana ini. Tuhan tolong pemerintah juga untuk terus aktif menolong seluruh masyarakat. Tuhan pimpin dan mampukan yang mengalami perang saat ini, Tuhan peliharakanlah. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan akan dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.